Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Yang menentukan masa depan kita ialah cara pandang kita, cara kita menyelesaikan dan cara kita menyikapi persoalan hidup di dalam perziarahan kita. Sebelum kita memulai permenungan kita pada pagi hari ini, dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan kami pun bersyukur atas kesempatan hidup yang masih Kau perkenankan untuk kami jalani hingga saat ini. Layakkanlah kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu, pewarta Injil-Mu di dalam penderitaan hidup kami, di dalam mengatasi segala persoalan dan tantangan hidup kami. Jadikanlah kami garam dan terang bagi sesama kami, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam surat pertama Rasul Petrus jelas dikatakan, janganlah kita congkak hati kita, tetapi marilah kita bersikap rendah hati, karena Tuhan mencintai mereka yang memiliki sikap rendah hati dan bukan yang congkak. Bagaimanakah orang yang congkak seperti digambarkan atau yang tidak disukai oleh Allah? Ialah mereka yang merasa diri hebat, merasa diri tidak perlu bantuan dari sesamanya, merasa diri paling superhero, bahkan menganggap diri sebagai Tuhan yang bisa menjadi tumpuan jalan keluar bagi sesamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar menghidupi apa yang menjadi seruan di dalam surat pertama Rasul Petrus. Hendaklah kita rendah hati terhadap sesama dan janganlah congkak hati. Rendah hati artinya bagaimana kita belajar untuk memahami situasi bersama di tengah pandemi COVID-19. Jangan kita merasa diri paling sombong, paling tidak bisa disentuh oleh virus COVID-19, merasa diri paling hebat, lalu membuat sesuatu seolah-olah kita adalah superhero atau pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Kadang tanpa sadar kita lupa, kadang tanpa sadar kita pun melupakan kehebatan diri kita sendiri. Mari kita belajar di dalam pesta Santo Markus pengarang Injil. Dia bukan pribadi petualang, dia juga bukan pribadi yang suka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dia tetap tinggal di tempatnya. Tetapi bukan berarti dia diam saja. Di dalam kesederhanaannya, di dalam penulisannya yang begitu sederhana di dalam Injilnya yang sangat pendek, dia mewartakan sukacita surgawi di dalam pewartaan Injilnya. Markus mau mengajarkan kepada kita bahwa yang menentukan masa depan kita adalah sikap kita, keputusan kita, bagaimana kita menyikapi, mengambil sikap dan mengambil tindakan di tengah pandemi COVID-19. Markus tetap tinggal di rumah, tetapi dia bisa mewartakan sukacita Injil. Dia tetap di tempat dia berada, tetapi dia tetap mewartakan cinta kasih Allah karena kerendahan hatinya untuk menerima rahmat Allah. Sekali lagi saya menegaskan, tinggal di rumah bukanlah suatu hukuman. Penderitaan yang kita alami bersama menghadapi COVID-19 bukanlah takdir, tetapi ini adalah konsekuensi dari suatu tindakan kecerobohan manusia.
suatu ketindakan yang tidak bijaksana. Tetapi kita diajak untuk belajar menghadapi situasi dari konsekuensi kecerobohan manusia di dalam persiaran hidupnya. Kecerobohan manusia tentu akan selalu berefek kepada sesama, kepada orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana contohnya, ketika kita tidak bisa dipegang kesetiaannya di dalam hidup perkawinan, di dalam pekerjaan, jangan salahkan orang lain akhirnya tidak percaya kepada dirimu, kepada diri kita. Jangan salahkan orang lain menjadi tidak mau peduli dan tidak mau memberi perhatian kepada segala usahanya, karena saat ia ada di sampingmu, saat orang-orang yang kita kasih setia kepada kita, kita menyia-nyiakan. Saat kita menerima bergelimpangan gaji, kita lupa untuk menabung. Dan sekarang di tengah pandemi COVID-19 barulah kita berpikir bahwa pentingnya menabung, pentingnya mengutamakan prioritas hidup. Pandemi COVID-19, kalau kita syukuri, ini menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk belajar. Bukan malah khawatir, bukan malah menjadi cemas dan akhirnya apa? Menggerogoti kesehatan kita dan kita menjadi pribadi yang lemah dan mudah sakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan peristiwa ini akhirnya kita belajar sehebat-hebatnya kita, kalau kita ceroboh, kita pun tidak siap. Maka jelas dikatakan di dalam surat pertama Rasul Petrus, berjaga-jagalah. Kata-kata ini sungguh bermakna bagi kita saat ini. Mungkin kita tidak berjaga-jaga, mungkin kita terlalu boros, mungkin kita terlalu berpesta, sering berpesta. Akhirnya apa? Kita tidak siap menghadapi apa yang terjadi saat ini. Di dalam Injil Markus jelas dikatakan, pertanda orang beriman, mukjizat akan menyertainya. Tuhan akan memberikan segala kuasanya. Tuhan akan mendampingi dan menjaga dia. Bahkan ketika dia meminum racun, dia tidak akan celaka. Tetapi ingat, di sana dikatakan tanda-tanda orang beriman, bukan merasa diri beriman terus akhirnya membuat keributan dengan mengumpulkan massa, merasa diri paling hebat, mencobai Tuhan bahwa dengan iman kita tidak akan kena COVID-19. Ini cara pandang yang salah, ini cara beriman yang salah. Yang dimaksudkan di dalam Injil Markus pada bagian penutup, pada bagian akhir ini, bukan itu yang dimaksudkan, tetapi bagaimana Markus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang beriman, teguh dan taat serta setia. Artinya bagaimana? Tidak mencobai Tuhan Allah. Bukan seolah-olah kita datang paling hebat, tidak. Tetapi dari Markus kita diajak untuk belajar. Beriman berarti penuh kehati-hatian. Beriman berarti dituntut yang namanya kesetiaan, ketaatan, dan kepercayaan. Sekali lagi, saudari-saudaraku yang terkasih, Markus mau mengajak kita, penderitaan bukanlah hukuman. Mengertilah bahwa berkat penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, maka keselamatan itu terjadi. Penderitaan akan mendewasakan kita, membuat kita semakin bijaksana, dan syukurilah karena kita dilayakkan untuk menderita. Iman kita akan semakin teguh dan janganlah khawatir. Nikmatilah hidup, taatilah aturan yang ada, disiplinlah di dalam hidup yang sehat, dan belajarlah mewartakan sukacita dengan hati yang murni dan tulus. Semoga hari ini kita menjadi berkat dan menjadi pewarta Injil di dalam tingkah laku hidup kita, dan bukan sebagai pewarta hoaks, fitnah, gosip, tetapi wartakanlah kasih Allah. Karena dengan mewartakan kasih Allah, kita akan menjadi pribadi yang bersyukur dan tidak khawatir, karena masa depan kita yang menentukan kita.
Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita minta sejauh kita melakukan apa yang kita bisa. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga hari ini kita semua tetap tekun setia untuk tetap tinggal di rumah, melakukan apa yang bisa kita lakukan dan melakukan seefisien mungkin jika ada keperluan untuk keluar dari rumah. Tuhan memberkati kita semua.